Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang cara setting mikrotik dari awal sampai connect ke internet dengan menggunakan mikrotik RB750. Untuk part satunya bisa diklik link di atas. Oke. Saya akan menggunakan Winbox untuk meremote mikrotik ya. Ini aplikasi Winbox. Oke, masih menggunakan mikrotik RB750 ya. Kita remote dengan menggunakan MAC address ya. Bisa MAC address, bisa juga IP address. Oke, dengan MAC address seperti ini, klik. Maka MAC address akan muncul di sini. Login sebagai admin, passwordnya kosong. Oke, connect. Oke, ini lanjutan dari settingan kemarin. Mikrotik ini sudah connect ke internet. Oke, kita coba ping google.com. Oke, sudah connect ke internet dan kita juga sudah bisa mengakses internet dengan menggunakan komputer ini. Oke, google.com. Oke, enter. Oke, sudah bisa. Jika ingin ya setiap user yang akan connect ke komputer ini bisa memperoleh IP secara otomatis, maka kita akan konfigurasi DHCP server pada interface LAN ya. Kita buat DHCP server di sini supaya nanti setiap komputer atau laptop yang connect menggunakan Ether 2 LAN atau melalui Ether 2 LAN dapat memperoleh IP secara otomatis. Nah, sekarang kita coba ya. Caranya kita masuk ke IP, kemudian DHCP server. Oke. Kemudian DHCP setup. Klik DHCP setup. Maka akan muncul window DHCP setup. Select interface to run DHCP server on. Jadi kita diminta untuk memilih interface untuk menjalankan DHCP server. Oke, interface-nya adalah Ether 2 LAN ya, yang connect ke jaringan LAN untuk mengakses internet dari komputer-komputer yang ada pada jaringan. Kemudian next, maka akan muncul IP address DHCP ya, networknya. Kemudian next, gateway-nya. Oke, muncul sendiri, next saja. Kemudian address to give out, tentukan di sini IP berapa sampai berapa yang diberikan kepada setiap komputer atau laptop yang connect ke Ether 2 LAN. Jadi saya buat sini dari 200 sampai 250. Oke. 192.168.200.200 sampai 192.168.200.250. Kemudian next. DNS servernya sudah muncul, langsung saja next, kemudian next, kemudian oke. Nah, untuk settingan di komputer ya, di sini klik kanan, kemudian open network and internet setting. Jadi kita set juga supaya memperoleh IP address secara otomatis. Kemudian klik change adapter option. Di sini dia connect menggunakan Ethernet 7. Klik kanan, properties, masuk ke internet protokol versi 4. Nah, di sini kita masih menggunakan IP address 192.168.200.2. Maka supaya dia memperoleh IP secara otomatis, jadi kita tidak perlu ketik-ketik lagi, klik obtain and IP address automatically. Maka IP address-nya akan hilang, kita tidak bisa lagi mengisi IP address di sini ya, sudah posisi disable, nanti dia akan memperoleh IP secara otomatis. Begitu juga dengan DNS server, dibuat obtain juga.
servernya juga nonaktif, dia akan memperoleh IP DNS secara otomatis. Kalau sudah oke, diokekan, maka kita lihat IP-nya ya. Klik 2 kali di sini, klik details, maka dia akan memperoleh IP address 192.168.200.250 karena yang kita buat IP yang diberikan setiap komputer secara otomatis dari IP 200 sampai 250. Oke, kita coba untuk browsing sekarang. Kita buka web browser, kita klik YouTube ya, kita mengakses YouTube dengan menggunakan komputer sudah bisa juga. Jadi kita tidak perlu untuk mengkonfigurasi IP address. Ya, kita akan membuat password login dari user Mikrotik sehingga orang lain tidak bisa masuk ke router Mikrotik karena username dan password masih menggunakan default ya, masih menggunakan admin, passwordnya kosong. Jadi siapa saja yang mengetahui password ini bisa login ya. Nah, sekarang saya akan mengganti passwordnya. Caranya masuk ke sistem, kemudian user. Oke, di bagian user ini, di bagian user ini kita tambahkan ya, klik tambah. Kita buat nama baru, misalnya IT Newbie. Oke, grupnya ada full, read, and write. Jadi kita buat full sehingga dia bisa melakukan konfigurasi router Mikrotik. Ya, kalau read dia hanya bisa baca, kalau write dia dibatasi hak aksesnya. Jadi saya buat full. Oke, kemudian di sini ketikkan password IT Newbie sepanjang mungkin dan gampang diingat. Oke, 2020. Oke, IT Newbie 2020. Oke, jadi di passwordnya ini diketikkan passwordnya, kemudian confirm password, diketik lagi password yang sama. Kemudian kalau sudah apply, kemudian oke. Kemudian kita coba login dengan menggunakan username. Jadi adminnya ini diganti IT Newbie, kemudian masukkan passwordnya IT Newbie 2020. Oke, kemudian connect. IT Newbie 2020 itu passwordnya, kemudian connect. Oke, sudah bisa connect. Yang admin sudah bisa dihapus. Jadi orang yang ingin mau remote komputer ini tanpa izin tidak bisa lagi mengakses dengan password yang lama. Dia harus menggunakan username dan password dari IT Newbie. Oke. Kemudian yang terakhir, jika ingin backup konfigurasinya, bisa diklik bagian file. Nah, kemudian klik backup. Kemudian klik backup di sini. Maka akan muncul file ya, file backupnya. Oke, ini dia file backupnya. 21 Desember 2021. Jadi file backup ini bisa di copy. Oke, ini copy ya, sudah dipilih file mana yang akan di copy, kemudian klik copy, kemudian bisa dipaste ke misalnya ke download atau ke mana saja. Oke, kita paste di sini, paste. Oke, akan muncul file backupnya di sini. Oke, kemudian untuk setting
tanggal dan jam bisa dilakukan pada sistem, kemudian clock. Oke, nanti bisa disesuaikan untuk jam, tanggal, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan di sini. Kalau memang tanggal dan jam ini belum sesuai, nanti bisa disesuaikan. Ya, formatnya kira-kira seperti ini, sesuaikan dengan jam saat ini. Ini sudah pas, jadi tidak perlu kita lakukan perubahan. Kita klik OK saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.